Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah pengantar aplikasi komputer, dosen pengampu Bapak Subhan SE MKom. Kami dari kelompok 14 dengan anggota Marista Soleman dengan NPM 0204221143, Febriel Solistio dengan NPM 0204221144, Cinta Kasman dengan NPM 0204221145. Baik, di video kali ini kami akan membahas mengenai present value. 3 soal case study dengan menggunakan Microsoft Excel. Simak video berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke case study yang pertama. Di sini mengenai belajar investasi penginapan lewat pemahaman PV. Dulu, saat masih kuliah, Adam sangat tertarik dengan dunia investasi. Ia selalu ingin memulai investasinya sendiri, namun tidak pernah tahu harus mulai dari mana. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang memberikan saran untuk memulai investasi dengan menghitung nilai sekarang dari anuitas. Adam pun tertarik dan mulai mempelajari cara menghitung percent value of annuity. Setelah beberapa waktu, ia menemukan sebuah proyek investasi yang menjanjikan keuntungan, tetapi setiap tahunnya selama 5 tahun. Proyek itu adalah pembangunan sebuah penginapan mewah di daerah wisata yang sedang berkembang. Penginapan tersebut diperkirakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta per tahun selama 5 tahun. Adam pun memperkirakan bahwa suku bunga bank atau discount rate saat itu sebesar 10%. Dengan menggunakan formula percent value of annuity, Adam menghitung nilai sekarang dari anuitas selama 5 tahun dengan suku bunga atau discount rate sebesar 10% dan diperoleh hasil sebesar 379.078.676 sekian. Dari pengalaman investasi ini, Adam belajar bahwa dengan menggunakan present value of annuity, ia dapat menghitung nilai sekarang dari anuitas dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan efektif. Ia pun semakin termotivasi untuk terus mempelajari dunia investasi dan mengembangkan portofolio investasinya di masa depan. Jadi ceritanya di sini, Adam tertarik dengan dunia investasi. Kemudian ia menemukan sebuah proyek penginapan mewah yang diperkirakan menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta per tahun selama 5 tahun. Dengan suku bunga bank atau discount rate saat itu sebesar 10%. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, di sini per tahunnya itu selama 5 tahun. Jadi ini kasusnya adalah anuitas. Karena setiap tahun ada memperoleh 100 juta per tahun. Jadi kita harus menggunakan formula anuitas. Nah, kemudian ini soalnya. Jadi yang pertama, kita akan membuat fungsi PV dalam Microsoft Excel atau fungsi present value dalam Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Teman-teman perhatikan, di sini ada rumusnya, ada PV, present value atau nilai sekarang, ada cash flow yang diketahui itu sebesar 100 juta, kemudian ada R atau tingkat bunga discount rate yaitu sebesar 10%, kemudian ada N jangka waktu yaitu selama 5 tahun. Yang diketahui tadi itu sebesar 100 juta, kemudian ada R atau tingkat bunga atau discount rate yang tadi itu sebesar 10%, kemudian ada N atau jangka waktu yaitu yang tadi selama 5 tahun. Jadi di sini yang diketahui ada PMT-nya itu sebesar 100 juta, kemudian ada R, tingkat bunga atau discount rate sebesar 10% per tahun, kemudian ada periodenya itu selama 5 tahun. Di sini kita menggunakan formula anuitas sehingga PV atau percent value buka kurung masukkan tingkat bunganya atau discount rate yaitu sebesar 10%,
diikuti dengan titik koma, kemudian masukkan tahunnya yaitu selama 5 tahun, kemudian diikuti dengan titik koma, kemudian PMT-nya yaitu 100 juta. Jangan lupa berikan min supaya kemudian hasilnya itu positif. Masukkan PMT-nya yaitu sebesar 100 juta. Kemudian untuk future value-nya di sini kita kosongkan karena kita tidak menerima uang hanya sekali, tetapi langsung 5 tahun, setiap tahunnya itu sebesar 100 juta. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita ini dia hasilnya, kurang lebih sama dengan soal cerita yang ada di case study 1 tadi. Sekarang kita akan coba selesaikan soal yang kedua, yaitu tabel anuitas. Misalkan di sini itu tahun, jadi tahunnya itu ada 5 periode. Kita tarik sampai dengan 5. Kemudian ada cash flow atau payment, yaitu sebesar 100 juta. Kemudian kita tarik. Kemudian ada diskonto, yaitu sebesar 10%. Kemudian kita tarik. Kemudian yang terakhir yang ditanya itu adalah present value. Di sini kita mesti menggunakan formula anuitas sehingga PV dalam kurung rate-nya atau tingkat bunganya yaitu sebesar 10%. Kemudian diikuti dengan titik koma. Kemudian kita masukkan tahunnya, masih di tahun yang pertama. Kemudian kita titik koma. Karena di sini kita menggunakan metode seperti ini, jadi PMT-nya kita kosongkan, kita tambahkan dengan titik koma. Kemudian kita masukkan ke cash flow-nya yaitu sebesar 100 juta. Jangan lupa ditambahkan min supaya nanti hasilnya positif. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Sekarang kita akan jumlahkan hasil present value. Apakah hasilnya akan sama dengan penyelesaian yang pertama ini atau tidak, dengan menggunakan formula sum buka kurung, kemudian kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Kemudian cash flow-nya kita jumlahkan juga menggunakan formula sum buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Jadi ini hasil dari cash flow yaitu sebesar 500 juta. Jadi ini nilai dari present value dari 500 juta ini. Jadi 500 juta yang akan kita terima 5 tahun mendatang, ternyata setelah kita taksir menggunakan teknik present value, itu nilainya bukan 500 juta untuk saat ini, tetapi hanya 379.078.676 sekian. Di sini kita akan membuat tabelnya, kita blok, kemudian kita klik di sini, kemudian kita pilih all border. Teman-teman bisa menggunakan Microsoft Excel karena lebih simpel dan lebih akurat dibandingkan
kalau kita menghitung secara manual. Nah, kemudian kita next untuk studi kasus yang kedua. Jadi, kita akan lanjut membuat case study 2, yaitu mengenai belajar investasi kapal tangkap ikan lewat pemahaman PV. Ternate, sebuah pulau kecil yang terletak di Maluku Utara, Indonesia, dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya laut, terutama ikan. Penduduk setempat banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkap ikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika industri perikanan menjadi salah satu sektor yang cukup berkembang di daerah ini. Salah seorang pengusaha di Ternate bernama Aulia memiliki gagasan untuk membuka usaha kapal tangkap ikan yang lebih modern dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi dan peralatan modern, Aulia yakin ia dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan dan meningkatkan pendapatan usahanya. Dengan menggunakan present value of annuity, Aulia mulai menghitung nilai sekarang dari anuitas selama 5 tahun ke depan. Ia memperkirakan bahwa usahanya akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 150 juta per tahun selama 5 tahun ke depan, dengan suku bunga bank atau discount rate saat itu sebesar 12%. Setelah melakukan perhitungan, Aulia mengetahui bahwa nilai sekarang atau PV dari anuitas selama 5 tahun ke depan adalah sebesar 540.716.430 rupiah. Jadi soalnya kurang lebih sama dengan tadi satu. Ini dia soalnya. Buatlah perhitungan present value of annuity, yaitu investasi usaha kapal tangkap ikan. Bapak Ahmad menggunakan 3 cara, yaitu fungsi PV dalam Microsoft Excel, tabel anuitas PV dalam Microsoft Excel, kemudian rumus PV secara manual. Sekarang kita akan membuat di Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal yang pertama yang di case study 2. Teman-teman perhatikan. Di sini ada rumus untuk menghitung present value secara manual. Tetapi di sini saya akan menyelesaikan menggunakan Microsoft Excel. Jadi yang diketahui ada PMT. PMT-nya itu sebesar 150 juta. Kemudian ada discount rate atau tingkat bunga, yaitu sebesar 12% per tahun. Kemudian ada periodenya itu selama 5 tahun. Yang ditanya itu adalah present value, sehingga PV buka kurung, kita masukkan rate-nya atau tingkat bunganya, yaitu sebesar 12%, kemudian diikuti dengan titik koma, kemudian kita masukkan N-nya atau periodenya, yaitu selama 5 tahun, kemudian diikuti dengan titik koma, kemudian kita masukkan PMT-nya. Jangan lupa berikan tanda min supaya hasilnya positif. Kemudian kita masukkan PMT-nya. Kemudian untuk future value, di sini kita kosongkan karena kita tidak menerima uang hanya sekali, tetapi langsung 5 tahun setiap tahunnya, yaitu sebesar 150 juta. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Hasilnya kurang lebih sama dengan soal case study 2 tadi. Sekarang kita coba menyelesaikan soal yang kedua, yaitu tabel anuitas. Jadi di sini kita akan menyelesaikan menggunakan tabel anuitas, yaitu ada tahunnya itu selama 5 tahun atau 5 periode. Di sini kita tarik ke bawah selama 5 periode. Kemudian ada cash flow. Cash flow-nya itu sebesar 150 juta. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian ada diskonto, yaitu sebesar 12%. Kemudian kita tarik ke bawah. Yang ditanya adalah present value.
sehingga PV dalam kurung kita masukkan rate-nya yaitu sebesar 12%, kemudian kita titik koma, kemudian kita masukkan tahunnya, masih di tahun yang pertama. Kemudian di sini kita tidak masukkan PMT-nya karena kita menggunakan metode seperti ini. Jadi kita masukkan cash flow-nya. Jangan lupa titik koma lagi, PMT-nya kita kosongkan, titik koma lagi, kemudian jangan lupa berikan tanda min supaya hasilnya nanti positif, kemudian masukkan cash flow-nya, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian kita jumlahkan hasil percent value, apakah hasilnya sama atau tidak dengan penyelesaian yang pertama ini dengan menggunakan formula sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kita tutup kurung, lalu klik enter, dan hasilnya tetap sama. Kemudian cash flow-nya kita jumlahkan juga menggunakan formula sum. Kita buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita klik enter. Jadi cash flow-nya itu sebesar 750 juta. Jadi ini nilai dari present value dari 750 juta ini. Jadi 750 juta yang akan kita terima 5 tahun mendatang. Ternyata setelah kita taksir menggunakan teknik present value, itu nilainya bukan 750 juta untuk saat ini, tetapi hanya 540 juta 716.430 sekian. Nah, di sini kita akan membuat tabelnya. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita pilih all borders. Jadi di sini kita akan lanjut ke case study yang ketiga. Jadi kita akan lanjut ke case study yang ketiga, yaitu mengenai belajar investasi pengolahan kopra lewat pemahaman PV. Pada tahun 2022 di Maluku Utara, seorang pria bernama Ilham memiliki ide untuk membuka usaha pengolahan kopra. Ia memiliki potensi yang besar di daerah ini karena banyaknya pohon kelapa yang tumbuh subur di Halmahera. Ilham mulai usahanya dengan modal seadanya dan berhasil memproduksi kopra yang berkualitas tinggi. Usaha Ilham terus berkembang hingga ia mampu memproduksi lebih banyak kopra setiap tahunnya. Dalam 5 tahun, ia berhasil membangun pabrik pengolahan yang modern dan efisien. Ia juga menambah jumlah karyawan dan memperluas pasarannya hingga keluar daerah Maluku Utara. Ilham meramalkan bahwa dalam 8 tahun berikutnya, usaha Ilham mampu memberikan pemasukan sebesar 50 juta per tahun dengan tingkat bunga atau diskon rate 11% per tahun. Ilham sangat senang dengan hasil yang ia capai, namun ia tidak terlalu memahami tentang konsep nilai waktu uang. Oleh karena itu, ia tidak memerlukan nilai sebenarnya dari ramalan pemasukan tersebut. Setelah menyadari secara singkat tentang konsep time value of money, Ilham menyadari bahwa ia harus mempertimbangkan nilai waktu uang dalam usahanya. Ia mengetahui bahwa uang yang diterima di masa depan akan memiliki nilai yang berada dari uang yang diterima saat ini. Untuk menghitung nilai sebenarnya dari pemasukan usahanya, Ilham menggunakan konsep present value of annuity. Ia menggunakan rumus present value sama dengan C dikali buka kurung 1 dikurang buka kurung 1 tambah R ditutup kurung dipangkatkan min N ditutup kurung dibagi dengan R, di mana C adalah cash flow yang diterima setiap tahunnya, R adalah tingkat bunga,
atau discount rate, dan N adalah jumlah tahun. Kemudian soalnya hampir sama dengan case study yang pertama dan kedua. Buatlah perhitungan present value of annuity untuk investasi usaha pengolahan kopra milik Ilham menggunakan 3 cara, yaitu fungsi present value dalam Microsoft Excel, tabel anuitas present value dalam Microsoft Excel, dan rumus present value secara manual. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan case study yang pertama. Teman-teman bisa lihat di sini ada rumus untuk menghitung present value secara manual, tetapi di sini saya akan menyelesaikan menggunakan Microsoft Excel. Yang diketahui PMT-nya itu sebesar 50 juta, discount rate atau tingkat bunga sebesar 11% per tahun, kemudian periodenya atau tahunnya itu selama 8 tahun. Yang ditanya adalah present value, sehingga PV buka kurung, kita masukkan rate-nya atau tingkat bunganya, kemudian diikuti dengan titik koma, kemudian kita masukkan tahunnya atau periodenya, yaitu selama 8 tahun, kemudian kita titik koma, kemudian kita masukkan PMT-nya. Sebelum memasukkan PMT-nya, kita berikan tanda min supaya nanti hasilnya itu positif. Kemudian kita masukkan PMT-nya. Kemudian di sini future value-nya kita kosongkan karena kita tidak menerima uang hanya sekali, tetapi langsung 8 tahun, setiap tahunnya itu sebesar 50 juta. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita klik enter. Nah, ini dia hasilnya, yaitu sebesar 257.306.138 rupiah sekian. Hasilnya kurang lebih sama dengan yang di contoh soal case study 1 tadi. Sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal yang kedua, yaitu membuat tabel anuitas. Jadi yang pertama ada tahun. Tahunnya itu selama 8 tahun atau 8 periode. Kita tarik ke bawah selama 8 tahun. Kemudian masukkan cash flow-nya, yaitu sebesar 50 juta. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian kita masukkan diskonto, yaitu sebesar 11%. Kemudian yang ditanya itu adalah present value. Sehingga PV dalam kurung rate-nya atau diskonto yaitu sebesar 11%. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita masukkan tahunnya, masih di tahun yang pertama. Kemudian kita titik koma. Di sini PMT-nya kita kosongkan karena kita menggunakan metode yang seperti ini, jadi kita tambahkan titik koma lagi. Kemudian jangan lupa berikan tanda min supaya hasilnya nanti positif. Kemudian masukkan cash flow-nya, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita klik enter. Jadi hasilnya ini kita tarik ke bawah. Sekarang kita jumlahkan hasil present value, apakah hasilnya sama dengan penyelesaian yang pertama ini atau tidak. Dengan menggunakan formula sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kita tutup kurung, kita klik enter, dan hasilnya tetap sama. Kemudian cash flow-nya kita jumlahkan juga menggunakan formula sum.
Kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kita klik enter. Kemudian sini kita ubah menggunakan rupiah. Jadi untuk cash flow-nya yang kita dapatkan ini sebesar 400 juta. Nah, jadi ini adalah nilai present value dari 400 juta ini, dan ini adalah nilai realnya. Sekarang kita akan membuat, supaya terlihat lebih rapi, kita akan membuat tabelnya. Kita klik di sini, kemudian pilih all borders. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.